Wabarakatuh, sahabat dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan diskusi kita dengan tema mengapa orang Sasak selalu terpinggirkan. Pertanyaan ini tentu bukan tidak berdasar. Maksud kami terpinggirkan bukan dalam bukan dalam hal yang umum, tetapi dalam hal yang spesifik dalam pengajuan menteri misalnya. Kita ketahui bahwa sejak era reformasi, era Orde Lama kemudian sampai sekarang belum pernah ada orang Sasak yang tercatat di negara ini menjadi seorang menteri. Kita ketahui secara jumlah pendudukan tidak kalah ketika dibandingkan dengan NTT dan yang lain-lainnya. Tetapi ada apa? Mengapa? Sehingga oleh karena itu hari ini kami diskusikan bersama Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan, di mana belakangan ini juga beliau concern melihat dan bahkan mengajukan di status Facebook beliau mengatakan bahwa kalau Presiden Indonesia mau dikenang atau Jokowi mau dikenang, maka dia harus memilih orang Sasak. Apa maksudnya Pak? Jadi menteri itu hanyalah salah satu indikasi yang dipakai untuk melihat kehadiran salah satu kelompok atau suku bangsa di dalam sistem politik negara. Jadi bukan satu-satunya sebenarnya ya. Tetapi suku bangsa Sasak ini satu dari 14 suku bangsa yang besar di Indonesia ya. Jadi dia bukan suku bangsa yang kecil. 3,5 juta penduduknya itu sedikit sekali suku bangsa yang penduduknya di atas itu ya di Indonesia ya. Bahkan lebih besar dari suku bangsa Papua Barat maupun Papua dan Papua Barat itu dikumpulkan saya masih lebih besar suku bangsa Sasak. Itu artinya ya. Tapi kenapa dia tidak bisa jadi menteri? Memang tidak semua suku bangsa di Indonesia harus jadi menteri ya. Tapi salah satu yang kelihatan di Indonesia itu sekarang ini suku bangsa Sasak itu belum pernah jadi menteri itu ya. Jadi dia tidak bahaya, tidak apa-apa dia tidak jadi menteri juga ya. Tetapi ini yang kita bahas, kenapa suku bangsa Sasak tidak pernah ada jadi menteri, sedangkan suku bangsa yang kecil seperti Bima, Sumbawa dan suku-suku bangsa di Maluku, Papua itu apalagi Bali itu sepanjang sejarah dia selalu ada menterinya misalnya. Sebenarnya bagi orang Sasak tidak apa-apa, yang tidak jadi menteri juga tidak apa-apa. Emang jadi menteri juga apa untungnya, kira-kira begitu ya. Mungkin bangga bagi yang orang jadi menteri, tapi bagi rakyat belum tentu bangga ya, kira-kira begitu ya. Jadi tapi kenapa diungkit-ungkit seperti itu? Yaitu salah satu cara sebenarnya ya. Salah satu yang bisa kita ambil teknis bagaimana sebuah keadilan yang sederhana yang bisa kita tonjolkan dalam sistem pemerintahan negara. Salah satu contoh adalah pada penyusunan kabinet baru-baru ini tahun 2019 tidak ada masuk nama orang Papua kan. Tapi tokoh Papua mengatakan tidak ada satupun menteri dari Papua ya. Nah itu contohnya langsung dibuatkan wakil menteri ya. Dikasih karena semua menteri sudah lengkap, langsung diberikan wakil menteri PU kalau tidak salah ya. Itu artinya suku bangsa itu bersuara. Nah sedangkan suku bangsa Sasak ini dia tidak pandai bersuara ya. Dia tidak pandai bersuara. Dan juga ada masalah di dalam suku bangsa Sasak sendiri, itu perpecahan ya. Nah, itu salah satu penghambat juga seandainya ada suku bangsa Sasak yang baik yang kita tonjolkan, nanti lebih banyak suku bangsa Sasak yang membuat surat yang menentang orang itu. Bisa jadi di pusat juga melihat itu sebagai lebih baik orang Sasak tidak usah ada menterinya ya. Itu juga harus diperhatikan ya. Jadi bukan selalu salahnya orang pusat atau salahnya presiden, bisa jadi salahnya orang Sasak sendiri ya. Baru kita calonkan misalnya Zainul Majdi
mungkin sudah beratus-ratus surat yang menentangnya, dia tidak setuju Zainul Majdi, atau demikian pula kalau ada orang mencalonkan saya jadi menteri, sudah beribu-ribu surat datang, bisa jadi itu ya. Nah karena itulah saya mencoba jalan tengah, yaitu saya mengusulkan lebih banyak lagi orang Sasak untuk menunjukkan kita netral kan. Nah, silahkan Pak, ini ada 6 orang saya usulkan sebagai wakil orang Sasak. Bapak boleh pilih. Ini percobaan maksudnya ya. Percobaan, mungkin cara ini lebih baik dibanding dan cara-cara yang dahulu, yang setiap ada calon menteri dari daerah kita di sini reaksi lebih banyak, dan itu kalau pertimbangan pusat ya itu mungkin lebih baik orang Sasak sudah jadi menteri kan, untuk menjaga persatuan. Nah seperti itu. Jadi disinilah harus orang Sasak ini berpikir maksudnya. Tapi mungkinkah selain itu Pak ada indikator lain misalnya selain orang Sasak dia bersatu, apa mungkin sumber daya manusia Sasak tidak sama kualitasnya dengan suku bangsa di ya Indonesia? Itu keliru, kalau sangat keliru ya. Itu hasil pendidikan di Indonesia ini dia sifatnya merata ya. Kalau sumber daya, kata-kata sumber daya itu tidak pantas dipakai untuk suku bangsa manapun di Indonesia, karena semua ada ahlinya, semua ada profesornya, semua ada doktornya, semua ada spesialisasinya. Jadi sumber daya apa yang kamu katakan tadi itu tidak boleh menggunakan kata itu ya. Itu salah satu kenapa kemudian kita tidak dipandang ada gitu kan. Nah itu pasti salah kalau begitu ya, kalau ada pandangan begitu salah. Atau kemudian yang kedua tidak dimenangkan di wilayah ini saat pemilu 2019 lalu. Tidak begitu, di zaman Pak Harto jadi presiden kan beliau selalu menang kan, tapi tetap saja tidak ada orang yang jadi menteri, jadi tetap itu teori itu terbantahkan ya. Tidak ada hubungan antara dengan kondisi hari ini. Iya, seperti itu. Bapak usulkan ada sekitar 3 atau 6 orang itu menjadi menteri. Apa alasan Bapak? Ya itu saya spontan saja. Siapa yang saya ingat kan? Misalnya Pak Majdi itu sudah 2 kali jadi gubernur dan sangat bagus, masih muda, punya wawasan, agamanya kuat misalnya kan. Kemudian Pak Profesor Fahru Razi, bukan hanya karena dia jadi sekjen NU tetapi juga dia kan akademisi ya, gelarnya profesor doktor ya. Pak Qurtubi, dia itu kan bukan karena dia pernah jadi anggota DPR, tapi dia ahli ya. Kan Indonesia langka di bidang itu. Selayaknya dia itu tapi kita bisa menyalahkan partainya juga kan. Kenapa partainya Nasdem itu tidak mengusulkan beliau ke presiden? Kenapa orang, tidak enak kita sebut orang yang tidak berbobot itu yang diusulkan misalnya kan. Jadi kita salahkan juga partainya. Kalau seandainya Pak Presiden itu minta masukan dari partai, siapa orang-orang yang Anda usulkan lalu tidak diusulkan Pak Qurtubi, ya kita salahkan juga partainya kan. Ya seperti itu, tidak selalu salahnya presiden. Partainya juga kenapa mengusulkan samalah dengan si Muhaimin. Kenapa yang diusulkanlah saudara kandungnya menjadi menteri PDT? Misalnya contohnya begitu ya. Itu tidak bisa kita salahkan presiden saja, karena Muhaiminnya atau ketua PKB itu mengusulkan saudara kandungnya. Nah, seperti itu ya. Partai itu punya masalah lagi. Seperti itulah ya. Artinya harus ada dari hulu ke hilir ini harus mesti diperbaiki ya. Iya. Salah satunya adalah komunikasi politik mungkin. Iya. Kita selalu gagal mengorbitkan tokoh-tokoh Sasak. Mungkin jadi ketua parti saja tidak bisa Pak. Bagaimana jadi menteri? Iya. Kan tidak ada sejarah. Pernah ada sejarah bahwa orang Sasak pernah jadi ketua parti di tingkat nasional kan? Iya, pernah, tapi partai-partai kecil, partai-partai yang kehabisan napas kan. Saya kira mereka juga unsur pimpinan seperti Pak Qurtubi, Pak Majdi juga unsur pimpinan di partai tersebut, tapi unsur ya. Nah, seperti itu. Jadi
salah satu hal bagaimana kita harus maju sebenarnya lebih banyak mengkritik diri, Pak, ya. Mengkritik diri tentang kondisi keadaan suku bangsa Sasak yang belakangan ini mengalami perpecahan secara internal. Andaikan saja, ya Pak, andaikan saja kita semua bersuara seperti bagaimana bersatunya orang-orang NTT, Papua dan yang lain-lain atau suku bangsa lain, maka yakin orang Sasak akan mencatat sejarahnya di tingkat nasional. Ya kalau Anda bisa bagus sekali ya, tapi yang Anda pertanyakan adalah bisakah Anda seperti itu ya? Karena itu selesaikan dulu masalah intern Anda sebagai manusia Sasak ini ya. Berhenti Anda membagi-bagi diri Anda dalam kelompok itu, kelompok ini ya. Kalau Anda sebagai manusia Sasak, nilai-nilai kesasakan apa yang bisa mempersatukan Anda ya. Itulah yang Anda mulai bangkitkan ya. Jadi kalau orang Sasak itu mau hilang kesabarannya gampang saja kan. Dia ngomong begini bahasa Sasak, wah 76 tahun tak merdeka ya. Lagu dek nak percaya ita isi datu ini si jari menteri. Jarak aku milihan presiden lu tahun 2024 ya. Kecuali munara presiden si janji aku munku menang terus ku angkat kamu dengan Sasak jadi menteri atau 2-3 orang jadi menteri ya doang ku pilih bau endah itu ya. Bau orang Sasak itu saking lelah nasi sabar 76 tahun lalu dia mengambil keputusan itu bau lah mau bersatu ya mau bersatu aja gagal doang kan kira-kira begitu ya. Jadi artinya kita harus bersatu, Pak, ya. Iya. Baik pemirsa, orang Sasak tidak akan pernah mencatat sejarahnya kalau dia tidak bersatu. Itu kata kuncinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.